Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh kami bawa bantu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Ini. Tapi ini aja tasnya saya Pak. Iya, silahkan. Ya. Dibawa kelas ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, untuk mengawali proses pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan salah satu memimpin doa. Saya Pak. Ya, silakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan membaca doa kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ada yang tidak hadir, anak-anak? Ya, baik, alhamdulillah. Nah, untuk lebih menyemangati kita untuk melakukan kegiatan hari ini, kita ucapkan yel-yel terlebih dahulu. Semada. Maju bersama, hebat semua. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan menanyakan materi pembelajaran minggu kemarin. Coba siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Saya, Pak. Ya. Pengertian teks eksplanasi. Tentang pengertian teks eksplanasi, coba sebutkan yang lebih jelas. Teks eksplanasi adalah menceritakan tentang fenomena alam. Iya. Baik, ada lagi yang akan menambahkan? Saya, Pak. Ya. Tentang fungsi teks eksplanasi. Tentang fungsi teks eksplanasi, coba sebutkan. Fungsi teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ya. Masih ada lagi? Saya, Pak. Ya. Tentang jenis-jenis teks eksplanasi. Apa saja? Tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Ya, baik. Bapak sangat senang kalian masih mengingat materi pembelajaran minggu kemarin dan semuanya sudah benar. Maka kita beri aplaus untuk kalian. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita masih berkaitan dengan teks eksplanasi. Materi kita hari ini yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi isi teks eksplanasi. Nomor 2, menentukan isi teks eksplanasi. Nomor 3, menganalisis isi teks eksplanasi. Nomor 4, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Nomor 5, menentukan struktur teks eksplanasi. Dan nomor 6, menganalisis struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran sintesis, pedagogik genre, problem based learning, dan CLIL, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan terampil mengembangkan teks eksplanasi dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif, serta dapat bekerja sama. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, kita akan melihat tayangan video. Nah, silahkan nanti anak-anak cermati video yang akan Bapak putarkan.
Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melihat tayangan video. Coba siapa yang ingin menanggapi tayangan video tadi? Pak, itu kan video Ya. tentang banjir. Kalau dikaitkan dengan teks eksplanasi, apakah termasuk teks eksplanasi fenomena alam, Pak? Ya, baik. Ada pertanyaan dari temanmu, Pandu. Siapa yang akan menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, menurut saya pernyataan dari Pandu tadi benar. Pak, saya boleh bertanya tidak? Ya, tentu boleh, silahkan. Mengapa di Indonesia masih sering terjadi banjir ya, Pak? Nah, mengapa di Indonesia masih sering terjadi banjir? Coba, siapa dari kalian yang akan menjawab pertanyaan tadi? Saya, Pak. Ya, Mungkin karena hutan gundul, Pak. karena hutan gundul. Masih ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak, Ya, membuang sampah di sungai. karena membuang sampah di sungai. Selanjutnya, Bapak akan bertanya, bagaimana cara kita mengatasi terjadinya banjir? Saya, Pak, Ya, diadakan reboisasi, Pak. diadakan reboisasi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak, dengan cara pembersihan sampah dan pengerukan sungai. Ya, bagus. Kita beri aplaus untuk teman-temanmu. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan dengan mencermati teks eksplanasi di buku siswa. Nah, sekarang kalian buka halaman 57 sampai dengan 58. Nah, silakan dicermati. Baik, sudah selesai membacanya anak-anak? Ya, bagus. Tadi kalian sudah melihat tayangan video. Berupa tayangan apa anak-anak? Banjir. Nah, sekarang kalian sudah mencermati teks di buku kalian. Apa isi teks itu? Tentang banjir. Nah, silahkan siapa yang akan menyampaikan pendapat atau pertanyaan berkaitan dengan kegiatan melihat tayangan video dan membaca teks. Pak, Ya, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang banjir dan kita juga telah membaca teks eksplanasi tentang banjir. ya, Berarti kita bisa menyusun teks eksplanasi berdasarkan kejadian nyata seperti video tadi ya, Pak? ya, bagus pertanyaan dari William. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari temanmu? Saya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Peristiwa alam tersebut dapat kita tulis dan jelaskan dalam sebuah teks, dan teks tersebut bisa kita sebut dengan teks eksplanasi. bagus. SA, CSA. Ya, baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi dengan cara berdiskusi kelompok. Oleh karena itu, saya minta ketua kelas untuk memimpin pembagian kelompok. Baik, silahkan ketua kelas memimpin pembagian kelompok. Baiklah teman-teman, kita akan membentuk kelompok. Kalian saya minta mengambil gulungan kertas yang ada di sini, yang di dalamnya sudah terdapat nama-nama sastrawan. Dan kalian dapat membentuk kelompok sesuai nama sastrawan yang kalian dapat. Halo. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, kita akan melaksanakan kegiatan menganalisis struktur teks eksplanasi. Nanti Bapak akan membagikan teks dan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Kalian analisis, kalian tulis di lembar kerja. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan kepada kelompok lain.
Untuk kegiatan presentasi, nanti kalian pindahkan ke kertas plano. Sudah paham anak-anak? Baik, Bapak akan segera membagikan lembar kerja ke masing-masing kelompok. Kelompok A.A. Nafis, kelompok Taufik Ismail. Kelompok apa ini anak-anak? Armin Pane, baik. Ini kelompok Khairil Anwar. Nah, setelah kalian menerima lembar kerja, silahkan dibaca, dicermati dengan baik, dan dikerjakan tugas yang ada di bawah teks itu. Nah, silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan sesuai dengan teks yang sudah kalian terima. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi tentang gempa bumi ini. Saya akan membacakan paragraf pertama dulu ya. Gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu bumi. Getaran ini berasal dari dasar permukaan bumi. Ada beberapa daerah tertentu yang sering mengalami guncangan gempa bumi. Daerah tersebut adalah daerah gunung berapi yang aktif dan daerah di sepanjang lautan luas. Menurut kalian, apa isi dari paragraf pertama ini? Menurut saya pada paragraf pertama menjelaskan tentang pengertian dari gempa bumi. Tapi kalau menurut saya, paragraf pertama ini berisi tentang identifikasi fenomena. Karena di paragraf pertama ini menjelaskan tentang fenomena alam yang akan kita bahas kali ini, yaitu gempa bumi. Saya setuju dengan pendapat Ivan karena menurut saya dalam paragraf pertama disebutkan jenis peristiwa alam dan penjelasan mengenai peristiwa alam yaitu gempa bumi. Maka menurut saya dalam paragraf pertama disebut dengan identifikasi fenomena. Jadi kesimpulan yang telah kita sepakati itu bahwa paragraf pertama itu identifikasi fenomena. Setuju. Teman-teman, kita lanjutkan ke paragraf yang kedua ya. Saya akan membacakan paragraf kedua ini. Tentunya selain persaingan global yang saat ini meningkat, ada juga beberapa faktor lainnya seperti tidak seimbangnya antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan jumlah pencari kerja yang tiap tahunnya selalu meningkat, belum memadainya dan meratanya SDM yang kompeten, meningkatnya jumlah PHK dan lainnya. Menurut kalian, apa isi dari paragraf kedua ini tadi? Menurut saya, isi dari paragraf kedua itu tentang terjadinya sebab pengangguran. Kenapa sebab? Itu bukan sebab, itu melainkan akibat. Saya sebut sebab karena ada beberapa faktor. Yang pertama, tidak seimbangnya antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan jumlah pencari kerja yang tidak stabil, belum memadainya dan meratanya sumber daya manusia yang kompeten. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah PHK dan lainnya. Nah, sekarang Agung coba jelaskan. Jadi gini Pak, belum memadainya dan meratanya sumber daya manusia yang kompeten, meningkatnya jumlah PHK itu adalah akibat dari pengangguran. Tidak Gung, menurut saya karena tidak seimbangnya perekonomian di Indonesia dan meningkatnya PHK adalah termasuk ke dalam sebab-sebab terjadinya pengangguran, bukan dari akibat terjadinya pengangguran. Iya Gung, PHK itu pemutusan hubungan kerja. Orang yang dulunya bekerja sekarang menjadi menganggur. Berarti PHK itu penyebab bertambahnya pengangguran. Bagaimana Agung? Sudah bisa menerima? Bisa menerima Pak. Kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga ya. Saya akan membacakan paragrafnya. Apabila terus meningkat, maka akan menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Beberapa dampak negatif tersebut adalah meningkatnya angka kriminalitas dan kemiskinan dan menyebabkan penurunan ke tingkat kesehatan. Menurut kalian, apa isi dari paragraf ketiga ini? Nah, ini baru benar Gung. Paragraf ini berisi tentang akibat. Ngono lho Gung.
Teman-teman, kita kan tadi sudah mengidentifikasi paragraf 1 sebagai identifikasi fenomena. Paragraf 2 dan paragraf 6 pun juga sudah kita identifikasi sebagai sebab dan akibat dari bencana gunung meletus. Sekarang kita akan mengidentifikasi paragraf 7. Saya bacakan dulu ya. Maka dari itu, hingga saat ini salah satu bencana yang mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Kehebatan dari letusan gunung berapi juga bisa memecah pulau dan menciptakan danau. Oke teman-teman, dari bacaan tadi, apa isi dan nama dari paragraf ke-7 ini? Ada yang mau menambahkan? Menurut saya, isi dari paragraf ini merupakan pendapat dari penulis yang menyatakan bahwa gunung meletus merupakan bencana yang sangat mengerikan. Karena akibat letusannya, gunung bisa memecah sebuah pulau dan juga bisa membentuk sebuah danau. Boleh saya berpendapat lain? Boleh. Menurut saya, ini lebih tepat disebut sebagai ulasan, karena penulis berpendapat disertai dengan alasannya. Alasannya? Ya, itu yang ada di teks. Coba seandainya kamu sebagai penulis, ulasan yang kamu sampaikan apa? Ulasan saya sama Pak seperti penulis. Gunung meletus merupakan bencana besar dan mengerikan, karena gunung meletus dapat mengakibatkan terpecahnya pulau. Contohnya saja, peristiwa letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, dan gunung meletus juga dapat mengakibatkan terbentuknya danau baru. Contohnya Danau Toba. Bagus, itu kita beri aplaus. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, setelah kalian menyelesaikan diskusi kalian, hasil diskusi kalian pindahkan ke kertas plano sebagai persiapan nanti dipresentasikan kepada kelompok lain. Paham anak-anak? Ya, nah sekarang laksanakan. Halo. Ya, bagaimana anak-anak sudah selesai? Nah, baik, setelah kalian menyelesaikan tugas kalian, sekarang saatnya presentasi. Nah, presentasinya dengan cara karya kunjung. Nah, karya kunjung ini dilakukan dengan cara 2 siswa dari kelompok Anafis nanti pergi ke kelompok Taufik Ismail untuk mempresentasikan hasil kerja. Demikian juga nanti dari Taufik Ismail 2 siswa pergi ke kelompok Armin Pane. Selanjutnya 2 siswa dari kelompok Armin Pane ke kelompok Khairil Anwar. Nah, selanjutnya dari kelompok Khairil Anwar 2 siswa ke kelompok AA Nafis. Nah, 3 siswa yang tinggal nanti mencermati presentasi dari kelompok lain dan memberikan tanggapan. Sudah jelas anak-anak? Ya, baik. Nah, sekarang silahkan dilaksanakan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi setelah kami menganalisis, kelompok kami telah menyimpulkan bahwa paragraf pertama yaitu gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu, dan getaran ini berasal dari dasar permukaan bumi. Itu termasuk dalam identifikasi fenomena. Sedangkan pada paragraf kedua yaitu karena adanya suatu gerakan atau pergeseran lapisan dasar bumi dan meletusnya gunung berapi yang begitu kuat, pada akhirnya menyebabkan gempa bumi.
Tidak hanya itu, terjadinya gempa bumi sangatlah cepat dan efeknya sangat terasa begitu kuat terhadap lingkungan sekitar. Pada paragraf kedua ini, yaitu pada kalimat pertama dan kalimat kedua, kami namakan bagian ini sebab. Sedangkan pada paragraf ketiga, penyebab terjadinya gempa vulkanik adalah suatu gempa yang disebabkan oleh gunung berapi yang memiliki ukuran besar pada letusannya. Sedangkan gempa tektonik adalah lunaknya lapisan kerak bumi yang bisa mengalami pergerakan maupun pergeseran. Pada bagian ketiga ini, kelompok kami menamai macam-macam gempa, sehingga kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh adanya suatu pergerakan lapisan batu dan disebabkan adanya pergerakan lapisan dasar bumi yang sangat cepat dan dapat menimbulkan korban jiwa. Gempa bumi terdiri dari gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Jadi, apa ada saran? Saya. Menurut saya, macam-macam gempa merupakan bagian dari identifikasi fenomena. Oh tidak, menurut saya tetap dipisah karena macam-macam gempa termasuk pada bagian paragraf ketiga. Sedangkan paragraf pertama hanya berisi tentang pengertian. Nah, bagaimana? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya Pak. Ya. Tapi menurut saya, identifikasi itu bertujuan menjelaskan peristiwa yang akan dibahas. Ya. Ada lagi? Pak, saya boleh menambahkan? Ya. Saya menambahkan bahwa macam-macam gempa itu termaksud dalam peristiwa yang akan dibahas. Jadi, macam-macam gempa itu termaksud dalam isi identifikasi fenomena. Ya, baik, Bapak tambahkan ya. Jadi, ini kita akan membahas bagian-bagian dari struktur teks eksplanasi. Kelompok 1 itu memisahkan identifikasi fenomena dan macam-macam gempa karena di dua paragraf yang berbeda. Nah, sementara tujuan kita adalah menentukan bagian struktur teks eksplanasi. Dan dua bagian itu bisa saja menjadi satu nama bagian. Dan macam-macam gempa itu merupakan penjelasan dari peristiwa, sehingga macam-macam gempa itu lebih tepat masuk ke identifikasi fenomena. Nah, bagaimana kelompok 1 bisa menerima? Bisa. Ya, baik, kita beri aplaus. Halo. Hai. Baik anak-anak, kita telah melaksanakan proses pembelajaran yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi. Dan luar biasa, kalian sudah menghasilkan produk yang berisi struktur teks eksplanasi. Nah, kita aplaus bersama. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana proses kalian sampai menghasilkan struktur teks eksplanasi? Saya, Pak. Ya. 1. Membaca dengan cermat teks yang akan dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi isi setiap kalimat dalam paragraf. Dan yang ketiga, menamai setiap bagian sesuai dalam paragraf. Nah, siapa yang menanyakan struktur atau bagian teks eksplanasi? Saya Pak. Nah, sudahkah menemukan jawaban? Ya, coba sebutkan. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Identifikasi fenomena, 2. Peristiwa kejadian, dan 3. Ulasan. Ya, bagus. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ya. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi tentang pengertian atau penjelasan permasalahan sehingga disebut dengan identifikasi fenomena. Bagian kedua berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau kausalitas sehingga disebut urutan kejadian. Bagian ketiga atau terakhir berisi pernyataan pendapat penulis sehingga disebut dengan bagian ulasan. Bagus, kita beri aplaus. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang kesan-pesan pembelajaran hari ini. Siapa yang akan menyampaikan kesan-pesan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat mengasihkan dan bermanfaat. Saya jadi mengetahui peristiwa alam, sebab akibat, dan cara menghadapinya. Setuju nggak, teman-teman? Setuju.
Terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan melaksanakan evaluasi atau penilaian. Oleh karena itu, semua buku silakan disimpan di laci dan siapkan alat tulis. Nah, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, waktu mengerjakan sudah cukup. Sekarang silahkan kalian mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk menyusun teks eksplanasi berupa fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Siap anak-anak? Siap. Baik, kita akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.